Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, kita berjumpa kembali di forum berbagi kilata bersama Muhammad Syarif, dan pada kesempatan ini akan mencoba berbagi tentang penyusunan saran kerja pegawai negeri sipil dan perilaku kerja pegawai negeri sipil pejabat fungsional guru berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Langkah pertama bagi seorang guru dalam menyusun SKP 2022 diawali dengan rencana SKP pejabat fungsional. Kemudian ada nama instansi, periode penilaian, dan pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja. Ini dilengkapi data-datanya sesuai dengan kolom yang tersedia. Kemudian ada rencana kinerja utama. Ini merupakan renstra dari Dinas Pendidikan tempat kita bekerja Bapak Ibu. Ini contoh Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Kemudian ada rencana kinerja utama 1. Ini merupakan penjabaran dari kinerja utama daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Dan rencana kinerja utama 1 ini Bapak Ibu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian, merupakan instrumen yang diambil dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian ada aspek kuantitas, kualitas, waktu. Ini tentu mendukung dari kinerja utama 1.1, kuantitasnya apa yang harus disediakan oleh guru, kemudian kualitas presentasi yang diharapkan, waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian target, ada 1 laporan penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi ini merupakan hasil penilaian kinerja pada akhir tahun. Kemudian targetnya dari segi kualitas 100%, waktu pelaksanaan 12 bulan. Demikian juga pada kinerja utama 1.2 ini Bapak Ibu semua sama dengan kinerja utama 1.1. Itu Bapak Ibu di dalam menyusun rencana kinerja pejabat fungsional guru. Demikian rencana kinerja utama 1.3, 1.4 sama dengan rencana kinerja utama 1.1 dan 1.2. Kemudian yang kedua ada kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini berupa misalnya menjadi dalam kegiatan yang mendukung tugas guru, misalnya terlaksananya pengawasan ujian dan penilaian di sekolah. Kemudian tugas tambahan kedua menjadi anggota PGRI. Ini sama dengan tadi indikator kinerja individunya sama dengan kinerja utama 1. Kemudian setelah itu Bapak Ibu jangan lupa tempat dibuat rencana SKP ini dan tanggalnya serta tanda tangan pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja itu harus ditandatangani. Langkah kedua adalah review rencana SKP pejabat fungsional guru. Nah, Bapak Ibu ini formatnya mulai nomor kolom 1 sampai dengan 6 sama dengan rencana kinerja tadi. Yang membedakan hanya ada pada kolom 7 di mana ada review oleh pengelola kinerja. Maksudnya apabila dari mulai rencana kinerja atasan ini sampai kepada target ada kekurangannya atau tidak sesuai, maka harus diberikan catatan perbaikan oleh pejabat pengelola kinerja di kabupaten. Dan apabila dianggap sudah baik, maka tidak perlu diberikan catatan perbaikan. Itu Bapak Ibu maksudnya di review rencana kinerja SKP ini di langkah kedua. Apabila pengelola kinerja di kabupaten menganggap bahwa mulai dari kinerja utama sampai dengan kinerja tambahan tidak ada masalah, nah itu jangan lupa pengelola kinerja menandatangani review SKP yang telah dibuat oleh
guru bersangkutan. Langkah ketiga yang dibuat oleh guru adalah membuat analisa keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional guru, mulai dari kinerja utama sampai dengan kinerja tambahan. Kemudian ini contoh Bapak Ibu, contoh di laporan penilaian kinerja tahun 2022 ini Muhammad Syarif memperoleh hasil PKG baik, kategori baik, nilai kreditnya adalah 10,50. Kemudian 2-4 merupakan paket dari nomor 1. Maksudnya kredit 0,53 ini diperoleh dari 10,50 dikali 5%. Kemudian 0,21 10,50 dikali 2%, itu angka kreditnya. Kemudian menjadi pengawas dalam kegiatan mendukung tugas guru di sekolah 0,08 dan menjadi anggota PGRI 0,75. Totalnya adalah 12,60. Setelah itu ditandatangani, kemudian dikirim ke tim penilaian angka kredit di kabupaten. Langkah keempat adalah verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional guru. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan kelanjutan dari langkah ketiga. Setelah sampai ke penilai angka kredit di kabupaten, dianalisa per butirnya. Apabila angka kredit yang tertera di SKP ini dianggap sudah benar, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ada kekurangannya atau kekeliruan, maka diberikan rekomendasi. Kemudian setelah itu ditandatangani oleh tim penilaian angka kredit di kabupaten. Kemudian selanjutnya dikirim kembali ke guru bersangkutan, yaitu atas nama Muhammad Syarif. Langkah kelima adalah penilaian SKP pojok fungsional. Ini dilaksanakan pada akhir Desember. Nah, Bapak Ibu, mulai dari kinerja utama, ini di nomor urut 1 1.1 sampai kepada target itu dari rencana SKP. Kemudian realisasi ini capaian IKI, kategori capaian IKI. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan dulu sedikit tentang capaian IKI. 100% ini diperoleh dari realisasi per target dikali 100%. Itu cara memperoleh capaian IKI-nya. Jadi persentasenya ini 1/1 dikali 100% tentu 100. Itu kategori baik. Kemudian di kualitas sama caranya Bapak Ibu. Capaiannya itu diperoleh dari realisasi per target kali 100%. Nah, Bapak Ibu, ini contoh hasilnya baik, cukup baik. Kemudian di capaian rencana kinerjanya itu kategori baik, nilainya 100, kemudian nilai tertimbang 100. Nah, Bapak Ibu, nanti di akhir ini saya akan jelaskan bagaimana cara memperoleh nilai dan kategorinya tentang capaian rencana kinerja ini. Kemudian di kinerja tambahan ini Bapak Ibu, cara memperoleh capaian IKI-nya dan kategori capaian IKI sama dengan cara mencari capaian IKI dan kategori capaian IKI di kinerja utama. Yang membedakan di sini adalah nilai tertimbang daripada kinerja tambahan. Kemudian Bapak Ibu, nilai akhir ini diperoleh dari capaian rencana kinerja utama ditambah dengan capaian rencana kinerja tambahan. Maksudnya begini Bapak Ibu, jumlah nilai tertimbang kinerja utama dibagi banyak jumlah dengan jumlah kinerja utama, itu hasilnya Bapak Ibu ditambah dengan jumlah nilai tertimbang kinerja tambahan. Jadi 0,8 ini 0,8 tidak dibagi Bu, tapi langsung saja dijumlah. Maka ini diperoleh nilai 101,16. Sedikit saya jelaskan tadi Bapak Ibu tentang kategori nilai capaian ini. Jadi ini ada kategori sangat baik, itu nilainya 120, baik 100, cukup 80, kurang 60, dan sangat kurang 25. Jadi ini kategorinya sangat baik kalau
minimal itu 2 kategori sangat baik dan ada 1 kategori baik, maka itu menghasilkan nilai 120. Kemudian di capaian IKI ini saya jelaskan sedikit bahwa ada beda sedikit dengan penilaian SKP tahun sebelumnya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, di atas 100% ini 101 di atas 101% itu kategorinya sangat baik. Kemudian 100% kategori capaian IKI-nya itu baik. Jadi tunggal ini Bapak Ibu 100. Kemudian 80 sampai 99% itu kategori IKI-nya cukup, 60 sampai 79 kurang, 0,59 sangat kurang. Nah, demikian juga dengan tugas tambahan, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, karena kita guru adalah instansi daerah, maka ini ada 3 lingkup penugasan. Dalam satu perangkat daerah itu nilainya atau bobotnya 1, antar perangkat daerah dalam satu daerah bobotnya 2, kemudian antar daerah atau daerah dengan pusat bobotnya 3. Kemudian untuk menghitung capaian IKI-nya Bapak Ibu, itu ada nilai tertimbangnya sama dengan 100 per 100 dikali bobot lingkup penugasan per 100. Itu nilainya Bapak Ibu tentang kategori. Jadi di sini bobot lingkup penugasan ini tergantung dari bobotnya, apakah perangkat daerah dalam satu namanya instansi atau antar instansi dalam satu daerah, itu tergantung Bapak Ibu bobot tugas tambahannya. Langkah ke-6 adalah penilaian perilaku, di mana penilaian perilaku di tahun 2022 ini ada 5 Bapak Ibu. 1 orientasi pelayanan, 2 komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Kemudian di sini ada nilai tertera 105,2, 109, 109, kemudian nilai akhirnya 108,2. Ini jumlah dari 5 nilai ini dibagi banyak perilaku, hasilnya 108,2. Kemudian di mana kita dapatkan nilai 100,5 Bapak Ibu? Coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini contoh di sini yang diangkat adalah golongan 3A. Maka untuk menilai perilaku kinerja pejabat fungsional ini ada level-levelnya Bapak Ibu. Karena di sini contohnya golongan 3A yaitu guru pertama, maka menilai level kinerjanya itu antara 2 dengan 3. Saya berikan contoh di sini Bapak Ibu, orientasi pelayanan. Ini kita berikan nilai 2 dan 3 dan nilai akhirnya 2,8. Nah, ini artinya sesuai standar, tetapi kalau tidak sesuai dengan standar artinya di bawah 2 dan di atas 3, maka ini tertulis di sini tidak sesuai standar dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, ini ada rumus, contoh rumus bagaimana menghitung nilai perilaku berdasarkan level-level yang diperoleh guru bersangkutan. Itu penjelasannya sedikit tentang penilaian perilaku kerja. Langkah ke-7 atau langkah terakhir adalah laporan dokumen penilaian kinerja. Bapak Ibu, ini data-datanya sudah lengkap. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 4 ini penilaian kinerja, mulai dari nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai SKP ditambah perilaku kerja, ide baru, nilai kinerja pegawai, predikat kinerja pegawai, total angka kredit yang diperoleh. Ini Bapak Ibu, contoh di sini nilai SKP-nya Muhammad Sarif 102,4, kemudian nilai perilakunya 108,2. Kemudian nilai SKP ditambah perilaku kerja ini 104,2 diperoleh dari nilai SKP dikali 70%, kemudian nilai perilaku kerja dikali dengan 30%. Di sini ada 0 Bapak Ibu karena tidak memiliki ide baru, maka nilai kinerja pegawainya tetap 104,2. Kategorinya baik, kemudian angka kredit yang diperoleh 12,60 yang ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja di kabupaten dan pegawai negeri yang bersangkutan. Demikian 7 langkah yang dibuat oleh guru di dalam menyusun SKP dan perilaku kerja di tahun 2022. Semoga penyajian singkat ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.